Bab 12. Menghapuskan hutang karma. Pembacaan dari buku Keajaiban Nayaprana, Rahasia Menarik Simpati Percintaan Kekayaan dan Jabatan, karya Madeleine C. Morris. Ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, dalam bab ini Anda akan mempelajari hutang karma serta cara mengatasinya. Anda akan melihat bahwa hutang ini tidak dimaksudkan sebagai hukuman atas dosa-dosa Anda. Akan ditujukan kepada Anda bagaimana Sang Pencipta dalam kebijaksanaannya yang terbatas telah memberikan jalan cara mencabut hutang karma dalam hidup kita. Anda akan lihat bagaimana upacara, namanya upacara saya memaafkan dan upacara maafkan saya, yang begitu kuat pengaruhnya dapat digunakan untuk membatalkan semua hutang karma. Anda akan temukan bahwa Anda bisa menjadi magnet kekayaan setelah Anda menyingkirkan hambatan mental yang telah menghalangi kekayaan mendekati Anda. Anda akan ditunjukkan cara menghapuskan hutang karma yang Anda bawa dari hidup di masa lampau, dan Anda tidak akan terikat lagi oleh beban-beban. Bab ini akan menjelaskan kepada Anda bagaimana penyakit yang disebabkan oleh hutang karma dapat disembuhkan. Anda akan melihat bagaimana Yan sembuh dari penyakitnya yang telah lama dengan cara menyingkirkan hutang karma yang menjadi penyebabnya. Anda akan melihat cara seseorang bernama Edward menjadi kaya dengan menggunakan upacara gaib yang terdapat dalam bab ini juga. Instruksi komplit dalam menggunakan upacara yang hebat ini akan diberikan kepada Anda supaya Anda dapat mempergunakannya juga. Anda akan mampu menarik uang seperti yang dilakukan oleh Edward. Bila uang selalu menghindari Anda, saya jamin bahwa kondisi tersebut akan berubah setelah Anda menggunakan upacara gaib seperti diuraikan dalam bab ini. Nah, apakah sebenarnya hutang karma itu? Terdapat banyak salah pengertian mengenai apa sebenarnya karma. Kebanyakan orang mengira bahwa hutang karma merupakan hukuman karena dosa yang dilakukan dalam kehidupan sebelumnya. Kenyataannya bahwa karma sama sekali bukan merupakan prinsip hukuman. Hutang karma itu bangkit dalam batin bawah sadar seseorang. Setiap batin bawah sadar seseorang telah terprogram dengan sederetan nilai moral yang dibebankan kepada dirinya sendiri dan dipercayainya. Misalkan seseorang melakukan tindakan berlawanan dengan nilai moral yang telah tertanamkan dalam batin bawah sadarnya. Batin bawah sadarnya mencatat hal ini dalam arsipnya. Semua ini merupakan hutang yang harus dibayar atau sebuah dosa yang harus dibetulkan sekarang ini juga. Perhatikan bahwa tidak ada daya luar atau makhluk lain yang mencatat tindakan salah tersebut. Semua ini terjadi dalam batin bawah sadar seseorang, yakni melalui pembetulan kesalahan kita sendiri, kita dapat tumbuh dan berevolusi secara rohani. Pencipta membuat sedemikian rupa supaya kebodohan serta pembetulan sepenuhnya menjadi tanggung jawab seseorang. Kesalahan-kesalahan yang kita lakukan tidak menjadi hutang karma, karena ada makhluk di luar diri kita yang menganggapnya demikian. Batin bawah sadar kita sendirilah yang menghakimi tindakan kita. Ini berlaku bagi hutang karma yang diperoleh dalam hidup ini maupun yang kita bawa serta dari penghidupan sebelumnya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para pemudi dan pemuda di seluruh Indonesia, pribadi rendah adalah gudangnya hutang karma. Telah dikatakan di bagian depan dari audio ini bahwa batin bawah sadar adalah batin pribadi rendah. Batin bawah sadar juga merupakan gudangnya semua ingatan. Jadi apapun yang pernah Anda lakukan, meski sepele, telah dicatat oleh pribadi rendah dalam gudang ingatannya itu. Oleh karena itu, tiap tindakan yang dianggap salah oleh pribadi rendah akan dicatat sebagai hutang karma. Perhatikan bahwa dikatakan dianggap salah. Hal ini menunjukkan kepada Anda bahwa batin bawah sadar menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Ini dilakukan lewat sederetan standar yang Anda biarkan terprogram ke dalamnya. Bila Anda menganggap bahwa membunuh itu bukan kesalahan, maka Anda dapat melakukan pembunuhan dan tidak membangkitkan hutang karma. Oleh karena itu, Anda dapat mengerti bahwa Anda tidak pernah dihakimi oleh orang lain. Adalah pribadi rendah Anda sendiri yang selalu menghakimi Anda. Segala macam aktivitas ini terjadi dalam diri Anda sendiri. Akan saya tunjukkan kepada Anda cara melebur hutang karma. Hutang karma itu ditanamkan di dalam batin Anda oleh pribadi rendah. Karena itu, hutang karma dapat disingkirkan dengan cara berkomunikasi yang tepat dengan pribadi rendah Anda.
Karena tiap ingatan itu disimpan dalam pribadi rendah, kita akan melakukannya lewat pribadi rendah guna merubah hutang karma menjadi ingatan biasa saja. Kita diajarkan oleh Alkitab bahwa kita dapat membebaskan diri dari hutang-hutang ini. Apakah tidak memalukan bahwa hal itu telah diterjemahkan secara salah oleh banyak ilmu agama? Ingatan ditumpuk dalam atom benih. Dalam hati manusia terdapat atom benih. Atom benih ini mirip sebuah mikrofilm. Di dalamnya tercetak semua anggapan dan ingatan yang dikumpulkan orang selama hidupnya. Pada waktu meninggal, atom benih ini berpindah lewat benang perak masuk ke pusat hati badan rohani. Bila terjadi kelahiran kembali di dunia, atom benih kembali menempatkan dirinya dalam hati manusia yang baru lahir itu. Semua ingatan, kebiasaan, anggapan bersama dengan sifat lainnya kembali tertanamkan dalam batin bawah sadar lagi. Pribadi rendah dikuasai oleh batin bawah sadar. Oleh karena itu, pribadi rendah sekarang menjadi gudang semua pengetahuan dan anggapan bawah sadar yang dikumpulkan selama kehidupan sebelumnya. Kapanpun bila Anda mau, Anda dapat merubah atau menggantikan masing-masing anggapan ini lewat komunikasi dengan pribadi rendah Anda. Inilah takluk kepada hukum kemauan bebas dan bebas pilih. Dengan kata lain, Anda dapat memilih apa yang ingin pertahankan dan mana yang hendak dilebur dalam atom benih Anda sendiri. Ini memberikan kepada Anda penguasaan besar atas nasib Anda, bukan? Pikirkan sejenak mengenai pentingnya hal yang saya katakan di atas. Jadi Anda dapat menjadi pencipta nasib Anda sendiri. Anda dapat menghancurkan tembok-tembok penghambat mental yang menghalangi Anda untuk merealisasikan cita-cita. Hambatan mental yang menghalangi Anda akan berpindah dari kemelaratan pada kekayaan dapat dihancurkan. Hambatan mental yang menghalangi kesehatan dapat dihentikan. Anda tidak perlu lagi menjadi tawanan hutang karma yang membuntuti Anda dari satu kehidupan pada kehidupan yang lain. Hutang karma tidak dimaksudkan sebagai hukuman. Seperti yang dikatakan di bagian awal dari audio ini, hutang karma tidak dimaksudkan sebagai hukuman. Prinsip ini ditanamkan dalam diri kita oleh Sang Pencipta sebagai cara menyampaikan pelajaran kehidupan kepada kita dan guna meningkatkan pertumbuhan kerohanian. Adalah lewat pelajaran yang diberikan oleh hidup kita sehari-hari, kita dapat merealisasikan pertumbuhan. Kita menjadi lebih kuat dengan jalan memecahkan masalah-masalah hidup yang membingungkan. Namun manusia telah melakukan kesalahan dengan menyalahgunakan prinsip ini. Ia telah memasang larangan-larangan dan perintah-perintah guna menuntun kelakuannya. Agama menempatkan lebih banyak larangan serta perintah guna menambah beban yang sudah ada padanya. Setelah itu orang tua menambahkan pula larangan-larangannya kepada anak-anaknya. Oleh karena itu, batin bawah sadar begitu terbebani dengan larangan sehingga manusia menumpuk hutang karma yang banyak. Ingatlah, setiap kali Anda melanggar larangan akan dianggap oleh bawah sadar bahwa Anda berdosa dan hal itu akan dicatat sebagai hutang karma. Bawah sadar menganggap bahwa Anda perlu mempelajari satu pelajaran lagi. Semua hutang karma ini ditafsirkan menjadi hambatan mental. Dengan kata lain, bawah sadar Anda tidak membiarkan kekayaan mendekati Anda bila Anda menganggap diri Anda tidak layak mendapatkannya. Bawah sadar Anda tidak membiarkan Anda menikmati kesehatan sempurna bila Anda menganggap bahwa ketidaksehatan adalah menjadi bagian hidup Anda. Perhatikan bahwa saya selalu menggunakan bila ia anggap. Apa yang dianggapnya benar, artinya belum pasti benar. Pribadi rendah percaya atau menganggap bahwa Anda harus dihalangi dalam pencarian uang Anda, kesehatan atau hal lainnya yang Anda inginkan. Maka sekarang datanglah pertanyaan Anda yang maha penting. Bagaimana cara kita membebaskan diri dari banyak hutang karma yang ditimbulkan oleh pribadi rendah atas diri kita? Untuk menjawab pertanyaan penting ini, marilah kita lihat cara Yesus bersembahyang seperti ditemukan dalam Alkitab. Ampunilah kami akan dosa kami. Kunci peleburan hutang karma dapat ditemukan dalam doa Yesus. Semua orang Kristen mengulang doa ini berkali-kali. Dalam doa itu terdapat baris-baris yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Bukankah baris ini merumuskan dengan jelas bahwa lewat pengampunan kita dapat melebur kesalahan? Baris ini juga mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain bila kita ingin mencari pengampunan untuk kita sendiri. Bagaimana cara kita melakukan pengampunan ini? Ada banyak cara, tetapi yang saya anggap cara paling efektif adalah yang dilakukan oleh orang Kahuna dari Hawaii. Dengan bantuan daya kekuatan prana, dibersihkan batu tulisnya, maka ia tidak dibebani banyak hutang karma yang dibawa dari satu kehidupan kepada kehidupan lainnya. Ia menggunakan upacara sederhana yang hanya makan waktu beberapa saat saja, dan ia terbebaskan dari semua hutang karma. Upacara itu dilakukan sebagai berikut. Bangkitkan medan daya prana. Duduklah Anda di tempat yang tenang dan bebas dari gangguan. Kesampingkan semua pikiran Anda yang sibuk. Setelah Anda rileks sepenuhnya, berdiri dan keluarkan semua udara dari paru-paru Anda dengan hembusan-hembusan pendek sampai terasa kosong dari udara sama sekali. Sekarang, Anda siap membangkitkan medan daya prana. Prosedurnya sebagai berikut. 1. Ambillah 6 nafas yang dalam. Tahan setiap nafas itu selama mungkin dalam paru-paru sebelum Anda menghembuskannya keluar. 2. Sehabis nafas ketiga, julurkan tangan Anda dengan telapak tangan saling berhadapan. 3. Rasakan sensasi geli di antara telapak tangan ketika medan daya itu terbentuk. 4. Teruskan mengambil nafas sampai yang ke-6. 5. Berdirilah diam sesaat dan sadar daya telah Anda bangkitkan. Rasakan daya itu ada di sekeliling Anda. Nomor 6, sekarang duduklah. Anda siap melakukan langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah mengirimkan daya prana ke pribadi tinggi. Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambil duduk tenang, rasakan daya kekuatan prana bergerak melewati kepala Anda ke pribadi tinggi. 2. Bayangkan sebuah berkas cahaya putih mencakup daya kekuatan prana. Dengan mata batin Anda, lihatlah berkas ini bergerak ke atas, menembus kepala Anda ke pribadi tinggi. 3. Katakan kepada pribadi tinggi bahwa Anda ingin supaya daya kekuatan prana ini digunakan demi Anda dalam upacara berikutnya. Mintalah keikutsertaan dan bantuan pribadi tinggi dalam upacara pengampunan yang akan Anda lakukan. Sebelum melakukan langkah berikutnya, pikirkanlah tentang semua orang yang pernah menyalahi Anda. Bila Anda menyimpan dendam atau kebencian terhadap siapapun di antara orang itu, catat atau ingat-ingat. Jangan pernah membohongi diri sendiri. Bersikaplah jujur. Jangan sampai melupakan seorang pun yang pernah mengganggu Anda, sehingga mendatangkan kebencian pada pihak Anda. Langkah berikutnya ialah mengampuni masing-masing orang itu. Gunakan upacara "Saya mengampuni" yang berikut ini. Rahasia keefektifan upacara ini adalah dalam pengampunan Anda yang sempurna, yang ditujukan kepada mereka yang telah menyalahi Anda. Dan inilah proses atau cara pelaksanaan upacara "Saya mengampuni". 1. Bayangkan orang yang akan Anda ampuni di layar batin Anda satu demi satu. 2. Sambil mempertahankan bayangan orang itu dalam batin Anda, ucapkan sebagai berikut. Bapak atau ibu atau saudara titik-titik, saya mengampuni Anda. Dengan segenap hati serta rohku, saya ampuni Anda atas apapun yang telah Anda lakukan dan menyakiti saya. Sekarang saya bebaskan Anda disertai cinta. 3. Pada saat ini rasakan cinta Anda kepada orang tersebut sedalam-dalamnya. Ini akan membebaskan orang itu dan membebaskan Anda sendiri dari kebencian. Ulangi langkah di atas atau bagi tiap orang yang ingin Anda ampuni. Jangan sampai ada yang terlupa. Katakan kepada pribadi rendah. Ada baiknya meyakinkan pribadi rendah bahwa Anda telah mengampuni semua orang yang menyakiti Anda. Lakukan ini dengan mengatakan kepada pribadi rendah bahwa Anda telah mengampuni mereka. Katakan bahwa Anda telah membebaskan orang-orang ini dan sekarang Anda menciptakan mereka. Anda harus jujur dalam hal ini karena pribadi rendah tidak bisa dikelabui mengenai hal ini. Setelah pribadi rendah mengetahui bahwa Anda benar-benar mengampuni orang yang menyalahi Anda, maka ia akan melepaskan kebencian yang berakar dalam dan merembes ke dalam batin bawah sadar Anda. Banyak hambatan mental bagi kesehatan dan kekayaan itu terdiri atas kebencian-kebencian semacam ini.
Bila Anda menyingkirkan kebencian, maka hilanglah hambatan mental tersebut. Setelah Anda mengampuni semua orang yang menyalahi Anda telah siap minta pengampunan untuk kesalahan Anda sendiri. Bangkitkan medan daya prana. Pribadi tinggi memerlukan persediaan energi tambahan berupa daya kekuatan prana bila kita minta bantuannya. Karena kita akan minta bantuan pribadi tinggi melakukan upacara pengampunan, kita harus bangkitkan medan daya prana dan mengirimkannya ke pribadi tinggi. Ini dilakukan dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan dalam upacara saya mengampuni. Setelah Anda membangkitkan medan daya prana, duduklah diam dan sadari daya serta vitalitas berada di sekeliling Anda. Kirim ke pribadi tinggi. Kirimlah daya kekuatan prana ke pribadi tinggi dengan membayangkan seberkas sinar putih lewat kepala Anda ke pribadi tinggi. Katakan kepada pribadi tinggi bahwa Anda perlu bantuannya guna mendapatkan pengampunan sehingga Anda dapat memulai hidup baru. Pada saat ini lakukan sedikit introspeksi. Carilah dalam batin Anda tentang tindakan Anda yang telah menyakiti, mengganggu, atau merugikan orang lain. Jangan menyalahkan diri Anda pada saat ini. Sadari saja bahwa tiap orang telah melakukan hal-hal yang di kemudian hari ia sesali. Dalam hal ini Anda tidak berbeda dengan siapapun. Kenyataannya bahwa Anda mencari pengampunan menunjukkan bahwa Anda menyadari kesalahan Anda dan telah belajar dari kesalahan itu. Tidak ada hal yang dapat menghalangi penghapusan kesalahan pada saat ini. Periksalah setiap kejadian secara dini. Jangan sampai ada yang tertinggal. Karena Anda mencari pengampunan menyeluruh dan memperoleh batu tulis yang baru yang bersih. Bila pemeriksaan dan analisa tiap kesalahan Anda dilakukan secara jujur, Anda akan benar-benar menyesal bagi semua sakit yang ditumpahkan kepada orang lain. Pada saat ini, hal itu terjadi. Maka pribadi rendah mengetahui bahwa Anda telah belajar dari kesalahan dalam pengalaman khusus itu. Ingatlah, itulah satu-satunya alasan kehadiran hutang karma. Orang dapat belajar dari kesalahan dengan dua cara. Yang pertama, ia dapat mengalami sakit yang ia tumpahkan kepada orang lain. Dengan cara ini ia belajar untuk tidak menumpahkan sakit kepada orang lain. Cara kedua ialah dengan memeriksa satu pengalaman dan merasakan sesal yang sedalam-dalamnya karena melakukan tindakan tersebut. Hal ini mengatakan kepada batin bawah sadar bahwa Anda tidak akan mengulangi tindakan itu pada kesempatan yang sama. Maka bila Anda melakukan upacara ampuni saya, rasakan sesal Anda sedalam-dalamnya karena telah melakukan tindakan itu. Sadari bahwa Anda telah belajar dari kesalahan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Anda telah minta bantuan pribadi tinggi sebelum Anda melakukan introspeksi ini. Sekarang, ia menyadari sepenuhnya mengenai keinginan Anda untuk memulai hidup baru bebas dari hutang karma. Ia mengetahui bahwa Anda telah belajar dari kesalahan yang ditimbulkan dari tindakan Anda. Karena pribadi tinggi menyadari hal ini, ia akan membawa Anda sepenuhnya dalam upacara ampuni saya. Dan inilah upacara ampuni saya. Upacara ini terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama dimaksudkan bagi pengampunan atas kesalahan yang diketahui Anda selama hidup ini. Bagian lainnya dimaksudkan bagi pengampunan atas kesalahan yang terlupakan dan dilakukan dalam kehidupan sekarang ini serta dalam kehidupan yang lain. Bagian 1, langkah pertama yang harus Anda ambil adalah menentukan siapa yang Anda anggap dapat mengampuni kesalahan atau dosa Anda. Seorang yang beragama Kristen mungkin akan menyebut nama Tuhan Yesus. Seorang yang beragama Islam menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang Buddhis memanggil Sang Buddha. Orang Kahuna Hawaii memanggilnya pribadi tinggi. Siapapun yang Anda panggil tidaklah menjadi soal, asalkan Anda benar-benar percaya bahwa ia berkuasa untuk mengampuni Anda. Sebenarnya, pribadi rendahlah yang harus diyakinkan. Di dalam batin bawah sadar, hutang karma itu tercatat. Bila pribadi rendah Anda percaya bahwa Anda telah diampuni, ia akan membebaskan hutang atau kesalahan dari batin bawah sadar dan Anda akan terbebaskan. Setelah Anda menentukan siapa yang akan Anda panggil, Anda telah siap melakukan bagian 1 dari upacara ampuni saya ini. Langkah pertama, bayangkan dalam layar batin Anda kesalahan penting yang perlu mendapatkan pengampunan. Langkah kedua, timbunlah emosi sebanyak kemampuan Anda. Ucapkan kata berikut ini. Oh Tuhan, ampunilah saya atas kesalahan ini.
Saya tidak menyadari besarnya kesalahan ini pada waktu saya melakukannya. Sekarang saya sadari itu. Saya tidak akan mengulangi tindakan ini apapun yang terjadi di kemudian hari. Terima kasih Tuhan. Pada saat itu Anda akan merasakan rasa bebas dan terbebaskan yang mengagumkan. Anda mungkin merasa ingin menangis. Bila Anda merasakan begitu, ya menangislah. Apapun yang terjadi, Anda tahu bahwa Anda telah diampuni. Langkah ketiga adalah dengan cara mengulangi langkah satu dan langkah kedua untuk setiap kesalahan yang Anda berhasil ingat. Bagian kedua, langkah 1. Mintalah kepada pribadi tinggi supaya mengemukakan semua tindakan yang tercatat sebagai hutang karma pada kehidupan-kehidupan di masa lalu. Pribadi tinggi Anda mengetahui tindakan-tindakan mana yang termasuk dalam kategori tersebut. Pribadi tinggi juga tahu bahwa Anda telah dikembangkan secara kerohanian sejak Anda melakukan hal tersebut. Hal ini terbukti dengan permintaan Anda akan pengalaman. Pribadi tinggi memperhatikan kesejahteraan Anda. Oleh karena itu, ia akan membantu Anda sepenuhnya dalam mengemukakan hutang karma ke permukaan supaya dapat diampuni. Langkah kedua. Sekali lagi bangkitkan emosi sebanyak-banyaknya, lalu ucapkan kata berikut ini. Oh Tuhan, ampunilah kesalahan yang saya lakukan dalam kehidupan-kehidupan yang lalu. Saya benar-benar ingin menjalani kehidupan baru. Saya ingin dibebaskan dari beban ini supaya saya terbebaskan dari hambatan mental demi perkembangan selanjutnya. Lalu duduk diamlah sejenak dan sadarilah bahwa Anda telah diampuni. Ingatlah, Tuhan tidak memalingkan kepala bagi siapapun yang memohon pengampunan. Oleh karena itu, Anda sekarang terampuni. Langkah ketiga, ucapan kata-kata ini. Terima kasih Tuhan atas pemberian ampun kepada saya. Saya berterima kasih dalam-dalamnya dengan sepenuh hati dan rohku. Terima kasih. Nah, ibu, bapak, saudara-saudari, pemuda-pemudi di seluruh Indonesia, sekarang Anda merasakan kebebasan penuh. Rasakan seakan-akan ada beban berat telah terlepas dari diri Anda, dan memang begitulah yang terjadi. Sekarang tibalah waktunya untuk menyadarkan pribadi rendah bahwa Anda telah terampuni dari semua hutang karma. Katakan bahwa batu tulis itu telah bersih kembali. Tidak ada yang perlu Anda bayar kembali dan semuanya sudah lunas. Setelah pribadi rendah menyadari hal ini, maka hambatan mental yang menghalangi datangnya nasib baik Anda akan hancur. Pribadi rendah tidak lagi merasa bahwa Anda tidak layak menikmati kesehatan. Jalan bagi pengusiran kondisi-kondisi buruk ini sekarang sudah terbuka lebar. Masih ada satu langkah lagi, saudara-saudara, Bapak Ibu, guna memperkuat keyakinan batin bawah sadar tentang pengampunan Anda. Ini terdiri atas perintah yang kuat kepada pribadi rendah. Caranya sebagai berikut. Bangkitkan medan daya prana dengan mengambil 6 pernafasan yang dalam. Setelah itu ucapan kata-kata seperti ini. Semua hutang karmaku telah diampuni. Tuhan telah mengampuni semua dosaku. Saya perintahkan supaya hambatan mental yang merintangi datangnya kesehatan dan kekayaan dihancurkan. Sekarang juga, saya perintahkan ini dengan segenap daya rohku. Begitulah hendaknya dan sudah terjadi. Ucapan perintah ini dengan tegas dan penuh daya. Pribadi rendah Anda akan patuh. Anda telah mengucapkan kata yang membebaskan diri Anda. Ibu, bapak, dan berikut ini adalah testimoni. Jane menghapus hutang karma dan sembuh dari penyakit menaun. Suatu hari ketika Jane berumur 9 tahun, ia disuruh ayahnya supaya membersihkan babut pintu dengan memukul-mukulnya di halaman belakang rumah. Jane membawa babut pintu itu ke halaman belakang dan menaruhnya di tempat panas. Seorang teman Jane datang dan mengajak ia bermain, sehingga Jane lupa mengembalikan babut tadi ke tempat semula. Beberapa jam kemudian ibu Jane terpleset dan jatuh. Akibat jatuh tersebut, kandungan dalam perutnya gugur dan bayinya meninggal. Sang ayah menyalahkan Jane karena kelalaiannya menempatkan kembali babut di tempatnya semula, sehingga ibunya terpleset. Kejadian ini membuat Jane merasa berdosa. Ia mengira bahwa ia pasti akan mendapatkan hukuman. Jane menyalahkan dirinya atas jatuhnya ibunya yang menyebabkan kematian bayi. Beban ini terlalu berat bagi anak perempuan seumuran dia. Beberapa bulan kemudian, Jane jatuh sakit. Dokter tidak tahu apa yang menyebabkan sakitnya yang parah itu.
Setelah menderita sakit yang hampir merenggut nyawanya selama 2 minggu, ia dikatakan sembuh kembali. Tetapi kesehatannya tidak pernah pulih seperti sedia kala. Selama 20 tahun berikutnya, ia hidup seperti orang cacat. Rasanya Jin seperti tidak punya semangat hidup. Seorang teman Jin menganjurkan supaya ia melakukan upacara saya mengampuni dan upacara ampuni saya, dan meminjami buku metafisik supaya Jin dapat mempelajarinya. Rupanya itulah satu-satunya bagi Jin untuk mendapatkan kesehatannya kembali dan menempuh hidup baru. Jin menceritakan kepadaku bahwa ia merasa kesehatannya meningkat baik setelah melakukan upacara saya mengampuni. Rupanya yang menyebabkan ia selalu sakit-sakitan adalah rasa bersalah yang terpendam dalam bawah sadarnya. Batin bawah sadar Jin membayar hutang karmanya dengan membuat badan fisiknya sakit-sakitan selama 20 tahun, sampai akhirnya hutang karma itu terhapus oleh upacara pengampunan yang ia lakukan. Berikutnya adalah tentang Edward yang menyingkirkan hambatan mental dan menjadi kaya. Hutang karma yang terbenam dalam batin bawah sadar dapat menimbulkan berbagai macam hambatan mental yang dapat menolak datangnya kekayaan dalam kehidupan Anda. Itulah sebabnya mengapa banyak orang tidak bisa menabung uangnya, biarpun mereka memperoleh gaji yang besar. Batin bawah sadarnya mengira bahwa bagaimanapun tidak pada tempatnya kalau mereka menjadi kaya. Beberapa dari hutang karma ialah bawaan dari kehidupan yang lalu. Pribadi rendah mengira bahwa dengan menolak kekayaan, orang yang berdosa itu membayar hutangnya. Hal seperti inilah yang dialami oleh Edward. Ia menduduki jabatan yang lumayan dan bergaji besar. Namun ia tidak pernah dapat menabungkan uangnya, biarpun ia ingin sekali melakukan hal itu. Seorang teman menawarkan sebidang tanah kepadanya. Biarpun tanah itu ditawarkan dengan harga murah, namun ia tidak dapat meraih kesempatan baik itu karena tidak mempunyai simpanan. Kesempatan baik demi kesempatan baik ia biarkan lewat begitu saja. Nasibnya berubah menyolok setelah ia melakukan upacara pengampunan guna menghapus hutang karmanya seperti yang diuraikan dalam audio ini. Anda pun dapat melakukan hal yang sama. Anda dapat terbebaskan dari semua hutang karma. Kelihatannya aneh bahwa di negara yang memberikan banyak kesempatan-kesempatan seperti di Indonesia ini, banyak orang tidak memperoleh apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, kita dengar cerita tentang banyak orang yang pada mulanya miskin menjadi jutawan. Kiranya kesempatan untuk menjadi kaya raya sebenarnya tetap ada di mana-mana. Hanya saja ada orang-orang yang tidak dapat menggunakan kesempatan, bahkan tidak dapat menemukannya. Orang yang terakhir ini seakan-akan memakai penutup mata. Nah, apakah yang menutupi mata orang-orang itu? Batin bawah sadar mereka itulah yang berisi penuh hambatan mental dan menghalangi mereka melihat kesempatan-kesempatan yang dapat mendatangkan kekayaan. Dari beban seperti itulah hutang karma itu terjadi. Jangan salah paham, hutang karma itu benar-benar ada, tetapi kita tidak perlu menderita terus-menerus karena hutang karma itu. Berkali-kali diajarkan kepada kita dalam Alkitab mengenai prinsip pengampunan. Prinsip pengampunan yang kita gunakan adalah upacara saya mengampuni dan upacara ampunilah saya. Bila Anda mau melakukan upacara seperti ini yang diinstruksikan dalam bab ini, maka semua hambatan mental akan hancur berantakan. Penutup mata terhadap kesempatan akan terangkat. Anda akan melihat jalan untuk menjadi kaya seperti yang belum pernah Anda saksikan.